Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 529. Mata Su Chen tertuju pada jubah hijau kasa itu. Dia menemukan bahwa ada lingkaran sihir yang beroperasi sendiri. Dengan kata lain, senjata sakti ini dapat menyerap aura langit dan bumi dengan sendirinya, sehingga mencapai efek melindungi inangnya. Memikirkan hal ini, Su Chen melepaskan kekuatan mentalnya yang kuat dan bersiap untuk mencari tahu. Namun, ketika Su Chen mengerahkan kekuatan mentalnya padanya, dia menemukan bahwa lingkaran sihir itu tidak lengkap dan bahkan diambang kehancuran. Itu akan benar-benar runtuh dalam waktu kurang dari setahun. Benar-benar menjadi sampah. Jika penggunanya menemui bahaya dalam waktu 1 tahun, maka senjata ajaib ini memang dapat memberikan perlindungan yang cukup, namun setelah 1 tahun efektivitasnya akan hilang. Oleh karena itu, boleh saja mengeluarkan beberapa juta untuk membelinya untuk bersenang-senang, tetapi jika Anda mengeluarkan banyak uang untuk membelinya, itu akan dimanfaatkan. Melihat ekspresi wajah pria parubaya itu, Yan Piaomiao tersenyum dan berkata, "Kamu seharusnya sudah memiliki kesimpulan di benakmu, jadi aku tidak perlu bicara lebih banyak." Kong Xiaowei mengarahkan pandangannya pada lelaki tua di sampingnya dan bertanya dengan lembut. "Tuan Pang, apa pendapatmu tentang senjata ajaib itu? Yang terbaik di dunia jarang terjadi." Mendesis. Kata-kata lelaki tua bermarga Pang menimbulkan gelombang seru. Di lingkaran ini, Pang Tongtian juga merupakan pemain bagus selama bertahun-tahun, dia tidak pernah diabaikan. Sekarang dia telah memberikan evaluasi seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya senjata ajaib itu. "Tuan Pang, bolehkah saya bertanya, apa bedanya dengan senjata ajaib ini?" Wajah Pang Tongtian sedikit berubah dan akhirnya berkata, "Meskipun saya juga telah meneliti senjata ajaib yang dibawakan Tuan Yan terlalu canggih. Saya hanya bisa menilai bahwa itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi. Sedangkan untuk yang lainnya, saya tidak bisa memberikannya informasi apapun." Jawabannya adalah ya. Bahkan Tuan Pang tidak dapat mengetahui rahasianya, betapa kuatnya senjata ajaib ini. Tanda tanya. "Lao Bai, bagaimana perasaanmu?" Mu Tianshan bertanya. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Bai Jinhe. Setelah bertahun-tahun, di lingkaran ini, reputasi dan kekuatan Bai Jinhe jauh lebih besar daripada Pang Tongtian. Jika dia juga mengangguk, maka senjata ajaib ini tidak akan lolos. Di bawah tatapan semua orang, Bai Jinhe perlahan berdiri dan berjalan menuju senjata ajaib. Aliran udara dengan lembut muncul dengan jari-jarinya dan jatuh ke gaun kasa. Berdengung. Saya melihat riak-riak bergoyang dari kain kasa itu. Dalam sekejap, semua orang di ruangan itu merasakan semangat mereka bergetar, seolah-olah mereka telah terpengaruh oleh sesuatu, dan pikiran mereka menjadi tidak begitu jernih. Senjata ajaib ini ditenun dengan kawat emas, dan di dalamnya diberkati dengan lingkaran sihir oleh seorang ahli. Senjata ini dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan sendirinya, dan dapat memberikan perlindungan tertinggi bagi penggunanya. Menurut perkiraan saya, meskipun itu peluru, aku khawatir aku bahkan tidak bisa mendekat. Setelah berbicara, Bai Jinhe memandang Yan Piaomiao. "Tuan Yan, saya ingin tahu apakah yang saya katakan itu benar. Aku tidak menyangka akan ada orang sepertimu yang mengetahui senjata ajaib di lapangan, tapi ada satu hal yang lupa kamu sebutkan." Yan Piaomiao berkata dengan ekspresi bangga. "Apakah kamu lupa menyebutkan sesuatu? Selain efek yang Anda sebutkan, blus kasa emas ini juga memiliki efek mengubah pembuluh darah tubuh manusia, meningkatkan kekuatan tubuh, memperpanjang umur, dan mengubah nasib seseorang. Ini juga salah satu efek utamanya. Saya jamin bahwa, dalam 10 tahun ke depan, tidak akan ada senjata ajaib seperti itu di Tiongkok." Implikasi dari kata-kata Yan Piaomiao sangat jelas. Jika Anda melewatkannya, Anda mungkin harus menunggu 10 tahun lagi, atau bahkan lebih lama. Setelah menerima jawaban seperti itu, mata orang-orang kaya yang hadir bersinar dengan ekstasi dan keserakahan di wajah mereka. Sebagai perbandingan, blus kasa emas ini jauh lebih kuat daripada Kalsedon itu. "Tuan Su, apakah blus kasa emas itu benar-benar menakjubkan seperti yang dikatakan Yan Piaomiao?" "Biasa saja, tidak berasa. Karena lingkaran sihir pada blus kasa emas sudah menunjukkan tanda-tanda runtuh, itu hanya bisa bertahan selama 1 tahun. Itu sebabnya Su Chen menyebutnya tidak berguna. Rasanya hambar untuk dimakan dan sayang untuk dibuang." "Kamu sebenarnya mengatakan bahwa blus sutra emas Tuan Yan tidak berguna?" Kong Xiaowei mendengus dingin, membuat suasana di tempat tersebut tegang. Ini benar-benar tidak berasa. Ekspresi Bai Jinhe dan Pang Tongtian tidak terlalu bagus. "Saya baru saja menilainya dan mengatakan bahwa blus sutra emas ini adalah senjata ajaib yang langka dan berkualitas tinggi. Dan dia benar-benar mengatakan itu tidak berasa. Ini jelas merugikan diri Anda sendiri. Xiao Guohao, jika kamu mengusirnya sekarang, aku tidak akan berdebat denganmu, jika tidak, kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya." Mu Tianshan mendengus dingin. Saat ini, Xiao Guohao tidak ragu-ragu sama sekali dan berdiri kokoh di sisi Su Chen. "Dia adalah master yang saya pekerjakan untuk Palemai.
Karena dia mengatakan ini, dia punya alasannya sendiri. Seorang anak laki-laki berusia awal 20-an, kamu benar-benar membiarkan dia menjagamu, Xiao Guohao benar-benar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuanmu, tenanglah. Xiao Guohao sudah mengatakannya. Mari kita beri dia kesempatan untuk melihat apakah dia bisa memberitahu kita sesuatu. Kita akan menanganinya setelah itu. Jangan terburu-buru, kata Kong Zhaowei. Kalau begitu biarkan dia bicara. Su Chen duduk kembali di kursi, memegangi kepalanya dengan satu tangan, dan berkata dengan sinis. Alasan mengapa baju kas emas itu tidak berharga adalah karena umurnya hanya 1 tahun, karena lingkaran sihir yang terukir di atasnya telah mencapai ambang kehancuran. Dalam setahun, itu akan kehilangan semua keefektifannya. Jika dihabiskan tidak apa-apa membelinya sebagai mainan seharga beberapa juta, tapi setelah 1 tahun, blus sutra emas itu akan menjadi tumpukan sampah. Adapun pilihannya, itu keputusanmu. Ia hanya mempunyai umur 1 tahun. Semua orang kembali terkejut, karena apa yang dikatakan Su Chen serius dan tidak berpura-pura sama sekali, yang membuat mereka sedikit tidak yakin. Nak, sebaiknya kamu berhati-hati saat berbicara di depanku. Kamu berani memfitnah senjata ajaibku. Jika kamu tidak bisa memberiku penjelasan yang masuk akal, kamu tidak akan bisa meninggalkan kompleks ini hari ini. Penjelasan apa yang tidak bisa dijelaskan? Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Semua yang hadir sudah melakukan penelitian tentang senjata sakti. Kalau tidak percaya, lihat lebih dekat. Akan ada banyak bintik dan retakan kecil pada blus sutra emas itu, dan itu adalah senjata sakti. Formasi, bukti terbaik kehancuran. Begitu kata-kata ini keluar, Bai Jinhe dan Pang Tongtian segera berjalan mendekat. Karena mereka berdua adalah praktisi seni bela diri, penglihatan mereka jauh melebihi orang biasa. Tapi untuk amannya, mereka juga mengeluarkan kaca pembesar di lengan mereka. Letakkan di bola mata Anda dan amati dengan cermat. Sekitar setengah menit kemudian, Bai Jinhe berteriak keras. Benar-benar ada retakan dan bintik. Memang ada yang salah dengan lingkaran sihir di atas. Bab 531. Dia benar-benar membunuh Yan Piao Miao. Itu adalah master super di tingkat puncak Wuzong. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Xiao Ning dan Xiao Guohao yang merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Akan aneh jika Su Chen tidak bisa mengalahkannya. Saya melihat salib kecil di dahi Yan Piao Miao. Saat ini, Su Chen seperti lubang hitam, menarik perhatian semua orang. Bai Jinhe baru saja mengatakan bahwa jika dia ingin mengalahkan Yan Piao Miao, dia setidaknya harus mencapai kondisi setengah dewa. Tapi pemuda di depannya hanya menggunakan garpu kecil untuk membunuh Yan Piao Miao. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia telah mencapai alam setengah dewa. Untunglah orang-orang kaya yang duduk di sini adalah para pebisnis dan tidak begitu peka terhadap urusan dunia persilatan. Tapi Gunung Mutian berbeda. Selain keluarga Chaebol, mereka juga keluarga pejuang. Jadi kekuatan yang ditunjukkan Su Chen sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Di awal usia 20-an, saya mencapai kondisi setengah tubuh. Ini hanyalah seorang jenius yang tak tertandingi. Hanya sekte tersembunyi yang telah diwariskan selama ribuan tahun yang dapat melakukan ini. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan hidupku. Semua orang membungkuk dan memberi hormat, penuh rasa terima kasih. Ayo pergi. Su Chen berbisik, bersiap untuk pergi. Aku ingin tahu apakah adikku, Gao, bisa duduk di rumahmu dan mengizinkanku, orang tua yang jahat, mengungkapkan rasa terima kasihku. Mu Tianshan berkata sambil tersenyum. Di Yanjing yang agung, ada banyak sekte dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi melihat sekeliling, hanya ada beberapa orang kuat di alam setengah dewa. Jika keluargamu dapat menjalin hubungan dengan orang yang begitu kuat di alam setengah dewa, maka status keluargamu di Yanjing akan lebih tinggi di masa depan. Tidak tertarik. Su Chen berkata dengan dingin dan meninggalkan villa bersama Xiao Ning dan Xiao Guohao. Tuan, anak ini sepertinya sedikit gila. Arogansi itu normal. Coba pikirkan. Melihat seluruh Tiongkok, berapa banyak orang yang bisa mencapai alam setengah dewa pada usia ini. Wajar jika dia menjadi sombong. Itu masuk akal. Bai tua, musim semi akan datang untuk keluargamu kita. Mu Tianshan menghela nafas sambil mengelus janggutnya. Apa maksudmu, Tuan? Gadis Yunsi itu juga telah mencapai usia menikah. Jika Yunsi bisa menghubunginya, maka keluargamu bisa menjadi anggota dari 4 sekte teratas. Kembali ke hotel, Lin Ruohan telah kembali dari berjalan-jalan dan sedang duduk di tempat tidur sambil menggunakan masker wajah. Saudara Chen, apakah kamu keluar juga? Yah, aku pergi keluar untuk menemui seorang teman. Dia dengan santai melepas topengnya, memperlihatkan wajah Lin Ruohan yang kenyal dan lembut. Ketika dia melihat Su Chen, dia tiba-tiba menjadi bahagia. Saudara Chen, itu boneka yang kamu belikan untukku. Lemparkan boneka lumba-lumba yang baru saja dibelinya ke tempat tidur untuk Lin Ruohan. Naiklah untuk tidur di malam hari agar dia tidak menimpaku keesokan paginya. Aku sudah menunggangimu beberapa kali, tapi sebenarnya kamu sangat tidak menyukaiku. Lin Ruohan berkata dengan sedih. Keesokan paginya, boneka lumba-lumba yang dibeli Su Chen telah ditendang entah dari mana oleh Lin Ruohan. Lin Ruohan juga sangat tidak puas dan menunggangi Su Chen lagi. Hei,
Saudara Chen, ini kecelakaan. Aku tidur nyenyak tadi malam sehingga aku tidak bisa mengendalikan diri. Lin Ruohan berkata sambil tersenyum. Su Chen terdiam beberapa saat, merasa bahwa Lin Ruohan tidak ada harapan. Dering-dering-dering. Saat keduanya berbicara, ponsel Su Chen berdering. Bos Su, kamu di mana? Kakiku sudah sembuh. Ayo kita keluar makan dan berkumpul. Oke, kamu putuskan tempatnya dan kirimkan aku alamatnya nanti. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, Su Chen berkata, Kakak Chen, aku tidak akan pergi bersamamu. Aku ingin Bibi Zhao pergi berbelanja hari ini. Bukankah dia pergi berbelanja kemarin? Dia bilang masih banyak tempat yang belum dia kunjungi, dan dia ingin aku pergi bersamanya. Kebetulan aku ingin pergi juga, jadi aku siap untuk pergi dan melihat mereka bersama. Kalau begitu kamu pergi. Sekitar 1 jam kemudian, Su Chen tiba di tempat yang disepakati dengan Chen Tianyu, restoran Barat Huahai. Ketika Su Chen tiba di sini, Chen Tianyu dan Li Tian telah menunggu lama. Bos Su, kenapa adik iparku tidak ada di sini? Jangan berteriak, itu adikku. Oke, jika kamu mengatakan itu saudara perempuanku, maka itu saudara perempuanku. Setelah semua hidangan tersaji, mereka bertiga mengobrol sambil makan. Saat makan malam, Su Chen menemukan bahwa Chen Tianyu dan Li Tian telah jauh lebih dewasa. Dalam kata-kata Chen Tianyu, mereka tidak ingin menjadi dewasa, mereka sepenuhnya dipukuli hingga dewasa oleh Su Chen. Ups! Terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa, dan saat mereka bertiga sedang makan, sekelompok orang bergegas masuk dari luar. Orang-orang itu memegang batang kayu dan besi di tangan mereka, dan mengepung Su Chen dan yang lainnya dengan tatapan galak. Chen Tianyu tampak panik. Huang Shaotian, itu kamu. Kalian sangat mudah ditemukan. Aku butuh 2 hari untuk menemukanmu. Aku memberimu pelajaran kemarin, apakah kamu tidak mengingatnya? Su Chen berkata dengan tenang. Kenapa kamu tidak berpura-pura keren di sini? Kemampuan sepak bolaku memang tidak sebaik kamu, tapi sudah kubilang, percuma saja bermain bagus. Yang penting kamu harus tangguh. Lihat itu, untuk berurusan denganmu, aku secara khusus menemukan lebih dari 20 orang. Bagaimana kalau datang ke sini sendirian? Bukankah ini kejutan? Huang Shaotian tertawa dan berkata. Semua orang di restoran barat pergi. Semua orang bodoh menonton, para gangster itu ada di sini untuk membalas dendam. Jika kamu tidak keluar sekarang, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk sementara waktu, kata Su Chen sambil minum anggur merah. Tidak mungkin. Huang Shaotian tertawa keras. Apakah kamu membual di depanku? Kamu mengira kamu adalah Bruce Lee. Ada lebih dari 20 orang di sekitar kita. Masing-masing dari kita bisa menenggelamkanmu hanya dengan sedikit air liur. Kenapa kamu begitu sok? Kamu cukup aneh. Patah. Dengan lambaian tangan besar Su Chen, Huang Shaotian terlempar. Mejanya terjatuh dan minumannya tumpah kemana-mana. Kamu berani memukulku, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Jangan khawatir, Tuan Huang, kami akan menanganinya sekarang juga. Pukul aku dengan keras hingga seluruh tangan dan kakiku patah. Ya, Tuan. Lebih dari 20 orang, memegang senjata di tangan mereka, memukul kepala Su Chen dengan suara berderak. Su Chen mengerutkan kening, meraih keras salah satu dari mereka, dan melemparkannya ke yang lain. Tiba-tiba, teriakan datang, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, 20 preman yang dibawa oleh Huang Shaotian semuanya terjatuh ke tanah. Dia mengerang, tapi tidak ada yang bisa berdiri. Huang Shaotian tampak bingung, dan para penonton juga tampak tercengang. Sudah berapa menit? Mereka semua dirobohkan. Melihat situasinya tidak berjalan baik, Huang Shaotian mengambil keputusan cepat, mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan melemparkannya ke udara. Aku sudah memberikannya padamu, ambillah. Bab 530. Setelah mendapatkan jawaban pasti, ekspresi orang kaya di adegan itu berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka Yan Piao Miao yang terkenal akan melakukan hal seperti itu. Ekspresi Yan Piao Miao sangat jelek. Dia tidak pernah menyangka ada orang yang bisa menemukan kekurangan pada blus sutra emas ini. Jika Anda tidak dapat memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, akan sulit untuk menanganinya. Yan Piao Miao, haruskah kamu memberiku penjelasan tentang masalah ini? Mu Tianshan mendengus dingin. Di bidang senjata antik, ia memiliki otoritas mutlak. Tapi hari ini saya dibodohi. Wajah Mu Tianshan sedikit gelisah. Jika Yan Piao Miao tidak memberinya penjelasan, maka Yang Mulia akan hilang. Melihat semua orang di tempat itu menatapnya dengan mata membara, Yan Piao Miao tahu bahwa dia tidak bisa lepas dari kejadian hari ini. Haha. Yan Piao Miao menengadah ke langit dan tertawa, dengan arogan berkata. Jika kalian semua mengetahuinya, maka saya tidak perlu berkata apa-apa. Jika kalian ingin bertahan hidup, kalian masing-masing harus memberi saya 2 miliar koin Tiongkok, jika tidak, kalian semua akan mati di sini. Wow! Dengan lambaian tangan Yan Piao Miao, pintu villa ditutup, mengunci semua orang di dalam. Semua orang kaya kaget, 2 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Lian Piao Miao, apakah kamu berencana memecahkan toples? Kong Zhaowei mendengus dingin. Ya, saat ini, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Serahkan uangnya secepatnya, jika tidak, tidak ada dari Anda yang bisa keluar.
Kalau begitu aku, Pang Tongtian, ingin mempelajari apa yang bisa kamu lakukan. Sampah di dunia seni bela diri layak untuk menantangku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Setelah mengatakan itu, Yan Piao Miao mengeluarkan seruling putih dari tangannya. Bentuk serulingnya sangat aneh, agak melengkung, dan sekilas terlihat seperti tulang manusia. Saat dia memainkan seruling tulang, suara tangisan hantu dan lolongan serigala terdengar di telinganya. Kemudian dia melihat hantu putih yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, mengeluarkan jeritan yang aneh dan menusuk, menatapnya. Ini, apa ini? Orang kaya yang hadir begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan selangkangannya basah. Mereka ingin lari, tapi semua pintu keluar di villa telah diblokir oleh Yan Piao Miao. Ini seperti penjara tertutup tanpa jalan keluar. Kamu adalah seorang pembudidaya hantu dari perbatasan barat daya Miao. Pang Tongtian berteriak keras. Kekuatanku tidak terlalu besar, tapi aku masih memiliki sedikit ilmu. Kulitku sudah patah hari ini, jadi tidak perlu merahasiakannya. Aku beri waktu 5 menit. Jika kamu tidak menyerahkan uangnya, kamu semuanya akan menjadi jiwa-jiwa mati di bawah. Kamu sombong sekali, biarkan aku, Pang Tongtian, belajar betapa kuatnya kamu. Bang! Pang Tongtian menginjak tanah dan bergegas menuju Yan Piao Miao seperti anak panah. Yan Piao Miao menjentikkan jarinya, dan melihat lebih dari selusin sinar cahaya menembus tubuh Pang Tongtian dengan kecepatan yang sulit dibedakan dengan mata telanjang. Engah! Seteguk darah tua muncrat, dan Pang Tongtian jatuh ke tanah, hatinya dipenuhi ketakutan. Kamu telah mencapai ranah Wuzong. Saya baru tahu sekarang bahwa semuanya sudah terlambat. Karena kamu telah mencapai alam Wuzong, izinkan aku meminta nasihatmu. Saat ini, semua orang ingat bahwa kekuatan Bai Jinhe juga berada di level Wuzong. Maka tidak akan menjadi masalah menggunakannya untuk menghadapi Yan Piao Miao. Tuan Bai, jangan biarkan pencuri ini pergi. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa meninggalkan villa ini hari ini. Yan Piao Miao menoleh dan menatap Bai Jinhe. Semakin tua usiamu, kamu semakin bingung. Meskipun kamu dan aku sama-sama berada di bidang seni bela diri, kekuatan kita tidak sama. Kamu masih berbicara begitu berani sehingga kamu mengira kamu adalah lawanku yang berkabut. Betapa bodohnya. Yan Piao Miao menggerakkan jarinya lagi, dan simbol hantu yang terbang di udara itu bergegas menuju Bai Jinhe secara berkelompok. Bang bang bang. Serangkaian tabrakan terdengar, dan di depan Yan Piao Miao, Bai Jinhe tidak punya ruang untuk menangkis. Meski sama-sama berada di ranah bela diri, kesenjangan kekuatan di antara keduanya terlalu besar. Sama seperti dua orang dewasa, meski terlihat persis sama, salah satu dari mereka mungkin adalah juara tinju di atas ring. Engah. Demikian pula, Bai Jinhe memuntahkan seteguk darah dan menabrak pilar batu di belakangnya. Kondisi keseluruhan orang bahkan lebih buruk dari Pang Tongtian. Bahkan Tuan Bai dikalahkan. Orang kaya di villa itu tampak lebih jelek daripada setelah meminum racun tikus. Di antara orang-orang ini, Bai Jinhe adalah yang terkuat. Bahkan dia dikalahkan. Apakah Anda benar-benar ingin membayar 2 miliar untuk hidup Anda? Bai tua, kenapa kamu dikalahkan olehnya? Mu Tianshan membantu Bai Jinhe berdiri, tidak tahu bagaimana menangani masalah di depannya. Sebelumnya, dia sama sekali tidak takut pada Yan Piao Miao. Karena Bai Jinhe juga telah mencapai ranah Wuzong dan memiliki kemampuan yang cukup untuk memeriksa dan menyeimbangkannya. Tapi saya tidak pernah menyangka kesenjangan di antara mereka akan begitu besar. Mereka berdua berada di level seni bela diri, tapi mereka dikalahkan dengan satu gerakan. Yan Piao Miao terlalu kuat. Jika tebakanku benar, dia seharusnya sudah mencapai puncak Wuzong. Puncak Wuzong. Semua orang terkejut. Kalau begitu, jika kamu ingin mengalahkannya, bukankah itu perlu? Benar, setidaknya seorang master di alam setengah dewa bisa melakukannya. Bai Jinhe berkata dengan menyesal. Saya sudah mengatakan bahwa Anda adalah sampah di mata saya. Anda harus percaya sekarang. Tidak ada yang berkata apa-apa lagi, karena kekuatan Yan Piao Miao melebihi imajinasi mereka. Sekarang kita harus cepat dan memikirkan cara untuk menghadapinya. Nak, kedua orang tua ini telah jatuh, dan sekarang hanya kamu yang tersisa. Kemarahan di wajah Yan Piao Miao tidak bisa disembunyikan. Kejadian hari ini, jika dia tidak melompat keluar dan menghalangi. Jadi sekarang, saya telah mengambil uang itu dan kembali ke majikan saya untuk melanjutkan hidup saya. Dan dari waktu ke waktu, dia dapat membawa kembali beberapa senjata ajaib dan menghasilkan banyak uang darinya. Tapi sekarang, jalur keuangannya telah diputus olehnya. Jika Anda tidak dapat menemukannya kembali di tubuhnya, Anda akan kesulitan tidur dan makan. Duduk di sandaran kursi, Su Chen tampak tenang. Apakah kamu yakin ingin mengambil tindakan terhadapku? Jika kamu bunuh diri, akhirnya mungkin lebih baik. Tapi ketika aku mengambil tindakan, kamu mungkin akan hancur total, bahkan tubuhmu pun tidak akan tersisa. Haha, anak yang sombong, tapi kamu juga punya kesombongan, tapi itu tidak masalah. Di hadapan kekuatan absolut, aku, Yan Piao Miao, bisa dengan mudah membunuhmu. Mereka yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, maka saya pribadi akan mengambil tindakan hari ini dan menghancurkan ikan yang lolos dari jaring silsilah pembudidaya hantu Anda. Ingin menghancurkanku? Kamu bahkan tidak perlu mempertimbangkan kemampuanmu sendiri. Lihatlah kekuatan pesona hantuku.
Suara mendesing. Saat Lian Piaomiao selesai berbicara, dia melihat bayangan hitam berkedip di depannya dan menusuk langsung ke kepalanya. Bab 532. Lihat uang melayang turun dari langit. Para pengunjung di restoran bergegas datang seperti orang gila dan bahkan melupakan teror Su Chen. Bos Su, Huang Shaotian itu telah melarikan diri. Itu hanya sampah. Akan ada banyak peluang untuk menghadapinya di masa depan. Sialan, pria yang menghantui ini, aku memberinya pelajaran kemarin, tapi dia masih tidak mengingatnya. Li Tian mengumpat dengan marah. Baiklah, tidak ada gunanya marah pada pria seperti itu. Su Chen sangat berpikiran terbuka dan tidak marah karena kejadian ini. Di dunia masyarakat awam, generasi kedua kaya yang menindas dan mendominasi pasar relatif jarang. Namun di kalangan kelas atas, banyak sekali orang seperti itu. Menindas orang miskin adalah kesenangan terbesar mereka setiap hari. Tapi kita belum selesai makan. Ini terlalu mengecewakan. Saya mungkin harus tinggal di Yanjing selama beberapa hari, dan kita bisa membuat janji nanti. Oh, ngomong-ngomong, Bos Su, baru-baru ini ada bar baru di Jalan Lingkar Ketiga. Ayo kita ke sana malam hari. Konon akan ada pertunjukan waria. Su Chen mengangguk. Melihat antusiasme Chen Tianyu, dia terlalu malu untuk menolak. Di sebelah Jalan Lingkar Kelima di Yanjing, terdapat klub mobil sport yang terkenal di seluruh Yanjing. Jika Anda ingin menjadi anggota di sini, Anda harus memiliki kekayaan bersih minimal 5 miliar. Kalau tidak, tidak ada peluang sama sekali, daftar di sini. Siapapun yang bisa mendaftar di sini adalah orang kaya atau bangsawan. Bahkan di tempat seperti Yanjing, dia akan disebut master. Saudari Yun, aku telah diintimidasi, kamu harus membuat keputusan untukku. Huang Shaotian berkata dengan panik. Apa yang terjadi? Apakah ada orang di Yanjing yang berani menyerangmu? Wanita yang berbicara itu bertubuh tinggi, mengenakan jeans biru dan jaket kulit hitam, dan terlihat sangat keren. Su Chen juga mengenal wanita di depannya, dia adalah tunangannya sebelumnya. Mo Yunxi. Meski keluarga Huang merupakan keluarga kaya dengan kekayaan bersih puluhan miliar, namun masih tertinggal jauh dibandingkanmu. Namun karena kedua keluarga memiliki banyak hubungan kerjasama, dan Huang Shaotian memiliki mulut yang manis dan juga sangat berbakat dalam memodifikasi mobil, begitu saja, hubungan keduanya menjadi akrab satu sama lain seiring berjalannya waktu. Saya bertemu dengan seorang anak laki-laki buta yang sepertinya datang dari pantai. Dia sangat kuat. Saya membawa lebih dari 20 orang ke sana, tapi saya tidak bisa menghadapinya. Bagiku aku punya ide dan berlari kencang. Kakiku harus patah hari ini. Siapa namamu? Di mana orangnya? Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Sepertinya namanya Su Chen. Dia belum terlalu tua, baru berusia awal 20-an. Apa katamu? Orang yang mengganggumu bernama Su Chen. Mo Yunxi segera menaikkan level desibel dan berkata dengan sangat terkejut. Saudari Yun, kenapa kamu begitu bersemangat? Apakah kalian saling mengenal? Huang Shaotian bertanya dengan heran. Berhenti bicara omong kosong dan beritahu aku dulu seperti apa rupa orang itu. Mo Yunxi sangat berhati-hati. Bagaimanapun, nama Su Chen sangat umum. Ada banyak orang dengan nama yang sama di Tiongkok, jadi dia harus mengkonfirmasi identitas orang lain terlebih dahulu. Kemudian, Huang Shaotian menjelaskan penampilan Su Chen kepada Mo Yunxi. Setelah mendengar ini, Mo Yunxi sangat yakin bahwa orang yang mengalahkan Huang Shaotian adalah Su Chen. Dia benar-benar datang ke Yanjing. Ketika dia memikirkan apa yang terjadi di Linyang, Mo Yunxi menjadi sangat marah. Sekarang kita berada di wilayah kita sendiri, kita tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Saudari Yun, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari tahu lokasinya dulu, lalu aku akan membawa seseorang untuk membantumu membalas dendam ini. Salah satu adik laki-lakiku punya hubungan dengan mereka. Dia seharusnya bisa segera mengetahui lokasi spesifiknya. Semakin cepat, semakin baik. Desak Mo Yunxi. Aku tahu, Kakak Yun. Setelah Huang Shaotian pergi, Mo Yunxi berdiri dengan mata dingin, seolah ingin memakan seseorang. Teman-teman, keluarlah, ayo kita mulai. Sore harinya, Lin Ruohan kembali membawa tas besar dan kecil. Setelah memasuki rumah, dia menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, sepertinya dia terlalu lelah untuk mengurus dirinya sendiri. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, kamu bisa membuka toko pakaian dengan pakaian di rumah, mengapa kamu masih memiliki kesukaan khusus untuk berbelanja? Wanita selalu suka membeli pakaian. Itu wajar. Lin Ruohan berkata dengan lemah. Saat kamu membeli pakaian lain kali, aku akan mengirim seseorang untuk mengikutimu dan membantumu membawa tasmu. Tidak apa-apa. Aku tidak ingin orang lain pergi berbelanja denganku kecuali kamu. Tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawanmu. Saudara Chen, tolong berhenti melontarkan komentar sinis di sana. Lin Ruohan berkata dengan lemah. Bisakah kamu membantuku membersihkan meridianku? Aku kelelahan. Oke, buka bajumu dan aku akan membantumu memakainya. Terima kasih, Saudara Chen. Su Chen membalikkan punggungnya, dan gerakan Lin Ruohan juga bersih dan rapi. Dalam hitungan detik, dia melepas semua pakaian dan stokingnya, dan membuangnya begitu saja, untuk bersumpah bahwa dia bebas. Pada akhirnya,
Lin Ruohan hanya mengenakan celana dalam dan berbaring di tempat tidur. Nikmati dengan sangat nyaman. Dang dang dang. Tepat ketika Lin Ruohan menutup matanya dan menikmatinya, terdengar ketukan di pintu. Nak, ini aku, buka pintunya, kata Ibu Su di luar. Mengapa Bibi Zhao ada di sini? Ekspresi Lin Ruohan panik, tapi tidak lagi seperti sebelumnya. Bagaimana aku bisa mengetahui hal itu? Saudara Chen, mohon tunggu sebentar dan saya akan memakai pakaian saya. Oke, cepatlah. Sudah berakhir, kemana aku melempar celana dalamku? Lin Ruohan melindungi dadanya dengan kedua tangan dan berbalik dengan cemas. Jika kamu tidak dapat menemukannya, jangan mencarinya. Sembunyikan dulu di bawah selimut. Hanya itu yang bisa dilakukannya. Lin Ruohan buru-buru bersembunyi di bawah selimut seperti kelinci kecil yang ketakutan. Hanya matanya yang terbuka, mengamati situasi di luar. Mama. Setelah memasuki rumah, Ibu Su langsung berhenti. Karena dia menemukan pakaian dalam berwarna hijau tua Lin Ruohan di sudut pintu. Setelah melihat Lin Ruohan di bawah selimut, Ibu Su segera mengerti apa yang sedang terjadi. Kalian anak muda, harap berhati-hati, ini sudah siang bolong. Su Chen. Zhao Yi, jangan salah paham, kami tidak melakukan apa-apa, aku hanya lelah, jadi aku naik ke tempat tidur untuk istirahat. Lin Ruohan menjelaskan dengan cepat. Tidak apa-apa. Jangan berpikir kamu hanya main-main karena kamu masih muda. Kalian berdua harus memperhatikan. Aku tahu, Bibi Zhao. Lin Ruohan tidak tahu bagaimana menjelaskannya lagi, jadi dia tidak menjelaskannya sama sekali. Xiao Han, bangunlah dulu. Zhao Yi sedang melihat sesuatu yang bagus dan akan mengajakmu melihatnya. Berdiri. Lin Ruohan bingung, dia hanya mengenakan celana pendek, bagaimana dia bisa keluar? Ada apa? Melihat keraguan Lin Ruohan, Ibu Su bertanya. Wajah halusnya memerah, dan Lin Ruohan berkata sesekali. Bibi Zhao, bisakah kamu memberikan celana dalammu dulu? Bersambung.